pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu yakin anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, bersemangat untuk mengikuti ibadah akhir pekan hari ini. Sudah selayaknya lah kita selalu bersyukur kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kidung pujian, tinggikan namanya. Ibu Abri akan mengajak anak menyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat hidung pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi Yesus kekasihku. Sayang, 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 disayang, aku disayang jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita, melipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat yang melimpah. Kami juga bersyukur karena hari ini kami dapat mengikuti ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong bantu kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dapat mendengar, memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 3 sampai yang ke-4. Ada yang sudah siap untuk membacanya bersama-sama? Ibu Abri akan mengajak kita membacanya 1, 2, 3. Tetapi takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya.
Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lalu ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Kira-kira itu apa ya? Pasti yang ada di rumah sudah ada yang menjawabnya. Betul, itu adalah susu. Lalu yang berikutnya, kira-kira ini apa ya? Betul, ini adalah keju. Siapa di sini yang suka makan susu atau keju? Pasti anak-anak di rumah banyak yang menyukai ini ya. Anak-anak, kita lahir ke dalam dunia ini, kita tidak tahu dari keluarga mana kita berasal ya. Seperti halnya dengan seorang anak. Dia berkulit hitam, berasal dari negara yang sangat kecil. Dia lahir dari seorang budak dan keluarganya sangat miskin. Ayahnya sudah meninggal dari waktu dia kecil. Lalu ibunya diculik. Dia tidak tahu di mana ibunya berada. Karena dia harus bertahan hidup di dalam kesendiriannya, dia merasa takut, tidak ada yang menemani, dan merasakan bahwa dirinya sendirian. Tapi ada salah satu keluarga yang mendengarkan cerita anak ini. Anak kecil ini kemudian diangkat menjadi salah satu keluarga. Keluarga ini bernama Carver. Ketika tinggal bersama keluarga ini, anak kecil yang tadinya hidup miskin sendirian kemudian disekolahkan. Dia disekolahkan dan akhirnya dia lulus di sebuah universitas yang pada saat itu besar, yaitu Tuskegee Institute, dan bekerja sebagai kepala departemen pertanian setelah dia lulus. Anak-anak, karena dia ini dari kecil suka sekali melakukan penelitian. Ketika di keluarga Carver, dia senang sekali untuk keluar, melihat-lihat pemandangan, melihat-lihat tanaman, melihat buah-buahan. Ketika dia sekolah, dia melakukan sebuah penelitian yang nantinya bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Dia meneliti kacang. Dia meneliti kacang, kira-kira kacang ini bisa jadi apa ya? Ternyata setelah diteliti, diolah, diteliti lagi, diolah, ternyata kacang ini bisa menghasilkan susu. Pada saat itu susu sangat sulit untuk didapatkan karena peternakan jauh dari kota. Jadi dia mendapatkan hasil penelitiannya dengan kacang. Apa yang dihasilkan? Banyak sekali loh yang dihasilkan. Ada lebih dari 300 produk. Dia mengolah kacang menjadi susu, dia mengolah kacang menjadi mentega, menjadi keju, semir kayu, dan lain-lain. Dia dinamakan atau dijuluki di tempat dia bekerja sebagai The Peanut Man. Orang ini adalah, siapa yang bisa menebak? Betul, dia adalah George Washington Carver. Dia ambil dari nama keluarga yang mengadopsinya dulu. Tidak disangka-sangka ya anak-anak, yang dulunya berasal dari keluarga yang miskin, terbuang, sekarang dia menjadi seorang penemu, dia menjadi seorang guru.
dan dia menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati sekarang ini. Lalu sama halnya dengan yang terjadi dalam cerita Nabi Elia kali ini. Minggu lalu anak-anak sudah mendengarkan ketika Nabi Elia dibantu oleh seorang, apakah ada yang masih ingat? Betul, seorang janda. Tapi di tengah-tengah kehidupannya melayani Tuhan, Elia pernah lo merasa takut, pernah lo merasa sendirian. Pada saat itu Isabel, istrinya Raja Ahab, berjanji akan membunuh Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia berlari ke Bersyeba. Di tengah pelariannya di padang gurun, dia lari sendirian. Elia merasa capek, dia merasa putus asa, dia lari, dia kabur. Lalu dia merasa, Tuhan, aku lelah, aku sangat lapar. Tolong Tuhan ambillah nyawaku, aku tidak sanggup lagi. Lalu apa yang terjadi? Apakah anak-anak tahu? Betul, pertolongan Tuhan. Di tengah keputusasaannya, dia ingin mati. Dengan penyesalannya, Nabi Elia memohon kepada Tuhan, lalu dia tertidur. Tiba-tiba Allah mengirim malaikatnya untuk menyelamatkan Nabi Elia. Lalu dia membangunkan, Elia bangunlah, minum dan makanlah. Malaikat itu menyelamatkan Nabi Elia 2 kali. Allah, sekali lagi Allah memberikan kuasanya melalui malaikat Tuhan untuk menyelamatkan nabi yang dipilihnya. Anak-anak, karena Nabi Elia sudah diberikan makan, minum, sekarang kekuatannya sudah kembali. Dia kuat, lalu dia tersadar. Nabi Elia lalu melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Horeb. Di sana Nabi Elia berjumpa dengan Allah. Nah, anak-anak, dari kedua cerita ini, kira-kira apa ya yang dapat kita pelajari? Dalam kehidupan kita ini, kita pasti mendapatkan permasalahan, kesakitan, kekhawatiran, putus asa, lelah, dan sebagainya. Dari Nabi Elia tadi kita belajar ya, dia merasa takut, lelah, kesepian, lapar, haus. Dia merasa tidak ada orang yang peduli dengannya di tengah-tengah padang gurun. Lalu tadi cerita George, ketika dia kecil dia merasa minder, tidak ada keluarga yang menyayanginya, takut dengan keadaannya saat itu. Bayangkan saja dia saat itu masih kecil. Kita pun sama anak-anak, kita pun sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak, kita bisa saja lelah, kita bisa saja capek. Hari ini banyak sekali tugas yang saya kerjakan. Hari ini ada banyak sekali soal dan membantu orang tua kok banyak sekali. Apa sih pekerjaan ini kok banyak sekali. Lalu sebagai orang tua bisa juga merasa khawatir dengan pekerjaan, pergumulan hidup, memikirkan masa depan anak-anaknya. Lalu kami juga sebagai tenaga pendidik, kami juga bisa capek, bisa lelah dengan segala permasalahan, dengan segala pekerjaan, ada yang harus kami buat. Semuanya mengalami masa-masa sulit seperti itu, masa-masa yang melelahkan itu. Nah, anak-anak, tapi anak-anak harus tahu,
Di tengah-tengah cobaan yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya. Mengapa bisa seperti itu? Tuhan dapat menolong karena kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita belajar ya dari cerita George dan Nabi Elia tadi. Meskipun dalam masa-masa pelariannya di tengah padang gurun, dia merasa takut, lelah, kesepian tadi, lapar. Nabi Elia merasa tidak ada yang peduli dengannya. Nabi Elia mendapat pertolongan yang tidak dia duga-duga, yaitu dari Allah sendiri yang mengutus malaikatnya. Kita tidak bisa menebak kehendak Allah kan? Lalu tadi dari cerita George, dia merasa minder, takut. Tanpa dia duga, karena ceritanya yang sangat menyentuh, salah satu keluarga mengadopsinya dan menjadikannya seorang penemu yang hebat. Anak-anak mereka tetap memperhatikan kehendak Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan hidupnya. Pada saat Nabi Elia mendapatkan kesesakan itu di tengah padang gurun, lalu dia mendapatkan kembali kekuatannya melalui makanan dan minuman yang diterima dari malaikat. Dia mampu melanjutkan lagi perjalanannya untuk menyatakan firman Allah kepada bangsa-bangsa lain. Hebat sekali ya. Nah anak-anak, jadi apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, meskipun dalam kehidupan kita banyak sekali kendala ataupun cobaan, jika Tuhan berkehendak, pasti ada cara Tuhan untuk menolong. Yang kedua, pertolongan Tuhan itu bisa melalui siapa saja. Bisa dari ayah, bisa dari ibu, bisa jadi kakak, adik, tetangga, bahkan dari guru. Lalu yang ketiga, kita harus peka. Loh, pekanya seperti apa ya, Bu? Ketika Tuhan memberikan kesempatan, kita harus memperhatikan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Ibu akan mengambil contoh. Kehendak Allah itu dapat kita lihat dari hal yang baik dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita malas, malas sekali mengerjakan tugas hari ini. Lalu bagaimana cara Allah menolong? Allah bisa menolong kita melalui orang tua misalnya. Anakku, ayo semangat belajarnya, biar nanti dapat nilai yang bagus. Dari hal yang positif itu kita tahu bahwa Allah menghendaki kita untuk mengerjakan tugas dan nantinya hasilnya dapat nilai bagus. Lalu yang keempat, jika kita merasa kesulitan, ungkaplah kesulitan itu kepada Tuhan. Jangan hanya mengeluh saja, tapi tidak mau mengungkapkannya kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengungkapkannya pada Tuhan? Melalui doa. Supaya kita mampu diberikan kekuatan dan jalan keluar dari Allah. Yang kelima, jika kita sudah peka, hal yang paling utama adalah iman kita. Percaya dengan iman bahwa apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua akan dibantu. Baik itu kita dalam kesusahan, kesulitan, persoalan, kesakitan, kita bisa dibantu entah itu dari orang tua, kerabat, guru, dokter, dan lain sebagainya. Percayalah kepada Tuhan. Anak-anak, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak terang.
Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengumpulkan persembahan. Ibu Abri akan mengingatkan kembali. Kira-kira kalau kita mengumpulkan persembahan, apa ya harus kita lakukan? Kita akan memberikan persembahan, dikumpulkan di tempat seperti ini. Anak-anak bisa di tas kecil, di celengan. Nanti suatu saat jika disuruh kumpulkan ke sekolah, anak-anak bisa memberikan langsung dalam bentuk seperti ini ya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena tiap hari kami diberkati melalui kuasa Roh Kudus. Kami juga mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajarkanlah kami supaya kami dapat memperhatikan kehendak Tuhan melalui setiap pergumulan dan permasalahan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh tenaga pendidik yang bekerja di SD Kristen 3 ini ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kami dalam menempuh pendidikan di tempat ini. Setiap program dan harapan kami serahkan ke dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak didik kami dan para orang tua. Bantulah mereka dalam setiap kegiatan yang mereka kerjakan, baik itu saat anak-anak belajar, mengerjakan tugas, maupun bagi orang tua yang mendampingi di rumah. Berikanlah mereka berkat melimpah supaya kelak mereka membawa terang dan kesuksesan dan kebanggaan bagi keluarga. Orang tua diberkati dalam setiap pekerjaan dan diberikan sinar kasih untuk menuntun anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Kami bersyukur karena kami telah memperingati hari kemerdekaan pada 17 Agustus yang telah lewat. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, supaya bangsa ini semakin maju dan berkembang. Kami juga berdoa kepada mereka yang sedang mengalami sakit, pergumulan dan permasalahan hidup. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan, dikuatkan, diberikan jalan keluar. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Ibu Abri akan mengajak anak-anak untuk menyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Yang tahu gerakannya bisa berdiri. Kita semua melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat.